Halo Taurus, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general reading untuk bulan September. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan September ya. Oke, kita mulai dulu dari tema besarnya. Yang pertama adalah Four of Swords. Four of Swords itu kan biasanya tentang kayak pemulihan dalam artian sesungguhnya maupun artian metafor ya, pemulihan hati pasca misalnya putus, kehilangan sesuatu, seseorang, bisa juga pemulihan kesehatan misalnya setelah sakit. Tapi ini tuh kayak aku mendapatkan vibe eh, ada suatu tema kamu perlu slow down, perlu take a break, perlu apa ya, menarik diri dulu atau pelan-pelan dulu, chill gitu, chill ngopi dulu. Lihat, ini gambarnya kalau di deck ini Four of Swords itu orangnya lagi chill gitu, istirahat, dia punya pesawat, dia berhenti dulu, dia ngopi di bawah pohon. Mungkin suasana seperti itu yang kayak kamu lagi butuhkan saat ini gitu, nggak harus gerak terus, nggak harus mengandalkan kekuatan kamu terus. Juga kayak aku mendapatkan tema tentang apa ya, partnership kamu, kayak keterhubungan kamu dengan kekuatan yang lebih besar, apalah itu Tuhan, Allah, semesta, universe, definisi kamu masing-masing ya tentang kekuatan yang lebih besar untuk kamu berpartner gitu, berinteraksi, mengingat kembali koneksi kamu dengan higher power ini ya. Mungkin juga kayak kamu belajar sebuah pengingat untuk kamu belajar, ada part di mana kamu bagian kamu lakukan, ada part di mana kamu serahkan selebihnya pada higher power ini. Kenapa aku bisa bilang gitu? Pertama, kita lihat oracle-nya dulu ya. Yang pertama ini happy gitu. Happy itu mengindikasikan suatu momen happy yang akan kamu lihat. Terus skenario berikutnya adalah kayak sebuah pengingat tentang happiness, kebahagiaan itu bukan jauh di depan gitu, tentang di waktu yang akan datang ketika kamu mendapatkan sesuatu, mendapatkan seseorang, atau goals kamu tercapai, tapi kayak dengan gimana kamu menemukan itu di momen ini sekarang gitu, melihat hal-hal yang bisa bikin kamu happy tanpa um, iya boleh gitu, punya mimpi, punya keinginan tuh boleh gitu, dan itu juga menambah kebahagiaan kamu tuh boleh, tapi kamu harus juga mengingat kayak itu bukan sesuatu hal yang jauh gitu dari luar jangkauan kamu ya. Lalu oracle yang berikutnya adalah why, kenapa gitu. Dia si oracle ini tuh berbicara tentang ada hal-hal yang kamu perlu apa ya di bulan ini tuh, kayak kamu berefleksi, berkontemplasi, kayak misalnya kenapa kamu melakukan sesuatu hal, kenapa kamu bersama misalnya dengan grup pertemanan ini, kenapa kamu memilih karir ini, dan ini sebuah sebuah momen untuk kamu jujur gitu sama diri kamu gitu. Apapun itu ya, suasana nggak enak ataupun enak itu menyenangkan maksudnya buat kamu. Em, karena gini, pertama ketika jujur kayak kamu nggak lari lagi dari kenyataan gitu tentang suatu kenyataan yang mungkin part nggak enaknya gitu. Tapi kalau misalnya part enaknya tuh jujur kenapa kamu mau melakukan sesuatu hal, itu semacam bisa memberi energi untuk kamu, semacam speed up gitu untuk dapat hal itu. Ya, karena why ini bisa jadi juga kayak ada hal-hal yang sebenarnya kamu kamu tahu nih, kamu pertanyakan dan kamu jujur untuk kamu lakukan sesuatu dengan hal itu. Oke. Nah, oracle yang berikutnya ini higher power. Tadi aku udah bahas gitu ya. Keterhubungan kamu dengan higher power gitu, Tuhan, semesta, Allah, atau apapun, universe. Em, sebuah pengingat tadi aku juga dibilang ya tentang mungkin ini waktunya kamu belajar berserah, belajar untuk melakukan bagian kamu, dan selebihnya itu biarkan semesta berbicara sama kamu, menuntun kamu, atau bekerja melalui kamu. Oke, nah kita lanjut lagi dengan tarotnya. Nah ini kan si Four of Swords tadi aku udah bahas ya, konfirmasinya adalah full gitu. Kayak sebagian dari kamu yang aku mendapatkan vibe tentang pemulihan kesehatan yang udah semakin lebih baik gitu, terus kamu mulai aktif kembali ya. Terus entah kenapa ya aku mendapatkan energi tentang overthinking gitu dengan si Four of Swords ini. Biasanya Four of Swords kan bukan itu artinya, tapi dengan the Fool ada di situ kayak ada sesuatu hal yang perlu kamu lakukan atau kamu mau lakukan. Cuman kayak mikirnya banyak gitu, akhirnya nggak bergerak-gerak gitu ya. Kan aku selalu bilang ada hal yang perlu kita mulai aja dulu, tapi bukan berarti tanpa kalkulasi ya, misalnya kayak berjudi atau melakukan sesuatu yang ugal-ugalan membahayakan diri kamu dan orang lain. Bukan hal seperti itu, tapi misalnya kamu misal nih, kamu punya ide bisnis, kamu udah kalkulasi misalnya gimana gimana menjualnya, gimana planningnya ke depan, gimana memasarkannya, itu kan udah kamu kamu misalnya pikirin gitu. Tapi langkah selanjutnya actionnya ya, kalau cuman dipikirin aja, nah itu yang aku maksud dengan ada hal yang kamu udah rencanakan, pikirkan, cuman nggak dilakukan karena itu ada faktor overthinkingnya ya. Terus, kayak sebagian besar dari kamu kayak aku melihat, kamu tuh lagi di fase lagi struggling gitu ya, lagi banyak hal yang challenging gitu di hidup kamu, karena
di sini tuh blessing-nya adalah si strength dikonfirmasi sama si Seven of Wands gitu, lalu energi challenge-nya adalah Five of Wands gitu. Dikonfirmasi sama Ten of Pentacles. Bisa ini ada hubungannya dengan kondisi finansial, pekerjaan, atau stabilitas gitu ya. Atau bisa jadi juga kayak kamu membangun sesuatu hal dan hasilnya tuh kayak menurut kamu tuh lama atau nggak sesuai ekspektasi kamu. Dan sebagian lagi, memang ada hal-hal lain juga yang challenging mungkin di aspek lain, hubungan, pertemanan, ada atau mungkin kombinasi banyak hal gitu. Karena dengan dua dua ini ya, si Five of Wands sama Seven of Wands itu kayak aku melihat ada yang sedang berjuang banget gitu. Dan ada strength itu. Strength itu juga kan aku melihatnya sebagai seringkali itu sebagai energi di mana kamu harus kuat gitu. Dan bisa juga ada momen-momen di mana kamu perlu apa ya, di dalam diri kamu tuh semacam ada sesuatu part-part yang perlu kamu taklukkan gitu ya. Misalnya tadi kritik terhadap diri kamu atau kebiasaan-kebiasaan tertentu yang menurut kamu juga sebenarnya itu kalau jangka panjang nggak baik buat kamu. Nah, dengan strength di posisi blessing ya, kekuatan kamu selama ini atau dedikasi kamu pada sesuatu hal yang kamu perjuangkan, atau bisa jadi juga kayak kamu mentransformasi part-part tadi tertentu di dalam diri kamu yang kamu tahu kalau diterusin ini nggak bagus nih buat kamu buat kedepannya. Nah, ketika kamu melakukan itu semua, itu kayak apa ya, semacam membawa efek domino ke arah yang lebih positif gitu karena posisinya di blessing kamu ya. Terus juga aku mendapatkan vibe yang mirip readingnya siapa ya, Scorpio kalau nggak salah, kayak di waktu lampau tuh kayak menemui banyak hal, pengalaman-pengalaman yang mengecewakan, menyedihkan. Jadi itu bikin mungkin protektif gitu ya sama diri kamu. Jadi kayak nggak mau kecewa lagi, nggak mau sedih lagi, nggak mau kayak punya ekspektasi tapi ya udahlah nggak usah terlalu berharap, kayak kayak pemikiran-pemikiran semacam itu. Nah, di posisi challenge, nah ini dia, ketika Five of Wands itu jadi tantangan, bisa jadi ya argumen, perbedaan pendapat, gesekan juga bisa gitu, kayak ada sesuatu konflik bisa jadi juga ya. Terus Five of Wands itu kan juga bisa berbicara persiapan apapun yang kamu bangun gitu. Nah, ini aku mendapatkan mungkin ada energi tadi ya, ketidaksabaran gitu untuk melihat melihat hasil seperti yang kamu mau, dan bisa jadi juga ya. Semoga enggak sih, tapi ini adalah suatu faktor eksternal gitu, mungkin situasi atau ada orang-orang tertentu yang justru apa ya, mungkin tricky, mungkin punya agenda yang nggak baik, mungkin orang-orang terdekat yang apa ya, sebenarnya ingin melindungi kamu tapi justru menghalangi jalan kamu gitu ya. Jadi semoga kamu lebih aware aja, dan semoga enggak sih, tapi lebih berhati-hati aja ya. Nah, di waktu yang akan datang ada Three of Cups dikonfirmasi sama Five of Pentacles. Ini kayak aku melihat kayak ada support sih yang datang buat kamu, terutama kayak kamu yang tadi aku bilang kayak entah berapa waktu belakangan ini hidup itu cukup challenging, cukup menantang, cukup menguras hati, banyak tantangan gitu. Kayak ada support yang datang buat kamu, misalnya emosional, finansial, spiritual, apapun. Support yang kamu butuhkan itu kayak, karena Three of Cups itu kan energi perayaan, energi orang-orang terdekat kamu. Five of Pentacles adalah energi kayak kekurangan, kesulitan, tantangan, berjalan sendiri. Tapi kamu sekarang kayak nggak perlu merasa berjalan sendiri lagi gitu ya, kayak apa yang kamu butuhkan didatangkan gitu, support yang kamu butuhkan datang ke hidup kamu. Oke, advice-nya adalah dengan Six of Wands. Terus sebelum bahas ke advice-nya, terus aku melihat gini ya, uh, untuk kamu yang resonate dengan berapa waktu belakangan ini cukup challenging, kayak kamu tuh berprogres ke arah yang terasa semakin lama tuh terasa semakin ringan, keadaan tuh berprogres lebih baik ya. Dan kamu kayak itu tadi, kamu sudah lakukan bagian kamu, selebihnya kamu serahkan bagian yang bukan bagian kamu tuh kepada tadi higher power ya. Advice-nya adalah nih, fokus pada stabilitas kamu, membangun mimpi kamu, fokus pada pencapaian kamu, fokus pada hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan di hidup kamu gitu. Dan ini, dan perlu mengingat juga bahwa kebahagiaan itu, ingat ya, ini aku ulang lagi, tadi aku sempat bilang di awal, bukan selalu hal yang harus ada jauh di depan gitu. Ketika hal-hal tertentu muncul di hidup kamu atau ketika kamu mendapat pencapaian-pencapaian tertentu, bahagia itu bisa kamu temukan di momen sekarang ya. Terus untuk rekal yang terakhir adalah rumah ketiga, kata kuncinya komunikasi. Komunikasi akan sangat signifikan, tapi gini ya, kayak aku lebih mendapatkan vibe ini adalah komunikasi kamu dengan higher power, dengan semesta, dengan Tuhan gitu. Ini sebuah pengingat untuk berkomunikasi, entahlah itu berdoa, entahlah itu meditasi, entahlah kamu minta tuntunan gitu.
berbicara berbicara dengan sesuatu kekuatan yang lebih besar, yang kita semua tuh pasti punya definisi yang berbeda-beda. Tadi itu cuma masalah nama aja, tapi kita pasti ngerti tentang kekuatan yang lebih besar ini. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.